Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Lisa Branti dengan NIM G1E1036 dari Farmasi kelas B akan menjawab soal ujian akhir semester dalam mata kuliah Kimia Farmasi Kualitatif pada soal nomor 3 dengan soal jelaskan dengan contoh praktisnya paling tidak 5 parameter penting yang digunakan dalam uji produk farmasi. Nah, jawaban saya, parameter yang pertama adalah linearitas. Nah, linearitas sendiri merupakan kemampuan dari suatu metode analisa untuk menunjukkan hubungan secara langsung atau proporsional antara respon detektor dengan perubahan konsentrasi analit. Nah, metode ini melakukan pengujian secara statistik, yaitu linear regression Y sama dengan A ditambah BX, di mana B merupakan kemiringan slope dari garis regresi dan A adalah perpotongan dengan sumbu Y. Pengujian ini biasanya dilakukan paling tidak menggunakan 5 kadar yang berbeda. Kemudian dilihat apakah memberikan respon yang linear atau tidak. Bila menunjukkan respon linear, maka akan menunjukkan nilai R lebih dari 0,98. Contoh dari metode analisa linearitas ini adalah biasanya linearitas ini ditentukan dengan injeksi beberapa seri standar menggunakan larutan stok, solvent atau fase gerak pada minimum 5 konsentrasi yang berbeda pada kisaran 50-150%. Grafik linearitas ini akan diplot manual melakukan Microsoft Excel. Parameter linearitas ini tidak harus dilakukan pada semua metode, tetapi hanya metode yang biasanya menggunakan instrumen laboratorium dan mengharuskan adanya pembuatan dari standar. Selain linearitas, ada juga yang disebut sebagai rentang kerja. Nah, rentang kerja sendiri merupakan suatu nilai atau batas yang dihasilkan dari pernyataan yang didasari oleh batas terendah dari tertinggi dan tertinggi dari konsentrasi analit yang mampu dideteksi secara linear, akurat, dan juga menggunakan presisi. Parameter metode validasi yang kedua adalah akurasi. Nah, akurasi sendiri merupakan suatu ketetapan yang mana kemampuan dari suatu metode analisa untuk memperoleh nilai yang sebenarnya atau ketetapan dalam pengukuran. Nah, akurasi sendiri merupakan ketelitian dari suatu metode analisis atau kedekatan antara nilai yang terukur dengan nilai yang diterima, baik itu nilai konvensi, nilai sebenarnya, atau nilai rujukan. Akurasi merupakan tingkat keyakinan dari pengujian dengan hasil yang sebenarnya. Akurasi harus dilakukan pada range spesifik pada prosedur pengujian. Akurasi sendiri diukur dengan melakukan speaking dari matriks sampel dengan konsentrasi analis standar dan menganalisis sampel menggunakan metode yang divalidasi. Nah, contoh dari metode validasi yang pertama adalah menambahkan cemran dalam jumlah tertentu yang telah diketahui ke dalam suatu produk obat. Nah, tujuan dari metode analisis ini adalah untuk penetapan kadar cemaran dalam bahan baku aktif dan juga dalam produk obat. Metode validasi parameter selanjutnya adalah presisi atau precision. Nah, presisi atau ketelitian sendiri merupakan suatu kemampuan metode analisis dalam menunjukkan kedekatan suatu seri pengukuran yang diperoleh dari sampel yang homogen. Presisi jenis ini merupakan ukuran keterulangan dari metode analisis. Nilai yang diperoleh dari presisi ini ditunjukkan dengan simpangan baku relatif atau relative standard deviation, atau biasanya disingkat sebagai RSD dari sejumlah sampel yang berbeda secara signifikan dan statistik. Nah, contoh dari parameter presisi yang pertama adalah kategori keterulangan. Nah, nilai yang diperoleh dari kategori keterulangan ini ditentukan dengan menggunakan minimum 9 kali penentuan dalam rentang penggunaan metode analisis. Misalnya, dalam 3 konsentrasi dilakukan 3 kali pengulangan atau replikasi.
Kategori yang kedua adalah presisi antara. Presisi antara merupakan perbedaan antar analisis dengan sumber reagen di waktu atau hari yang berbeda. Untuk kategori yang ketiga adalah reprodusibilitas. Biasanya didapatkan dengan menggunakan beberapa kali hasil laboratorium untuk memvalidasi metode analisis tersebut. Hal ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu lingkungan itu berpengaruh atau berbeda terhadap kinerja dari metode analisis yang digunakan. Nah, untuk parameter selanjutnya adalah spesifisitas. Nah, spesifisitas atau selektivitas sendiri merupakan suatu kemampuan metode analisis untuk mengukur secara akurat apakah suatu sampel analit dengan keberadaan pengganggu yang berada pada matriks sampel ini tepat. Pengganggu sendiri merupakan komponen-komponen lain yang biasanya terdapat di dalam matriks, misalnya ketidakmurnian dari produk degradasi atau dari komponen dalam matriks itu sendiri. Spesifitas sendiri biasanya ditunjukkan dengan adanya perbedaan nyata antara resolusi antara dua puncak yang berdampingan dan kemurnian tiap puncak pada kromatogram. Selanjutnya adalah parameter ketahanan atau robustness atau bisa juga ketegaran. Nah, ketahanan sendiri merupakan kapasitas dari suatu metode analisis untuk tidak terpengaruh oleh variasi-variasi kecil dalam parameter metode analisis. Contoh dari varietas kecil ini dalam pengujian dengan HPLC antara lain pH fase gerak, suhu, tekanan, stabilitas, konsentrasi buffer, flow rate, suhu kolom, dan lain sebagainya. Dalam metode analisis ini terdapat tahap-tahap kritis di mana bila tidak dikerjakan atau lupa dikerjakan secara hati-hati maka akan menimbulkan suatu kesalahan besar di akhirnya. Parameter ini bertujuan untuk membantu dalam mengantisipasi dan mengeliminasi sumber kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Parameter ini juga mendemonstrasikan bahwa metode stabil terhadap perubahan kondisi metode yang kecil. Sekian jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.